bersama sambil ngobrolin Citarum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Citarum, kita kembali lagi di podcast Juara Ngonci Ngobrolin Citarum. Saat ini Sani lagi di Bank Sampah Induk Kota Bandung bersama Pak Ali, yaitu Humas Bank Sampah Induk. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kumaha Damang? Damang, alhamdulillah. Pertama kali datang ke sini agak kaget, Ya, sejujurnya Pak ya, melihat kondisi sampah saat ini. Bisa ceritain nih Pak, sekarang seperti apa sih Pak kondisinya di belakang kita nih ya, bisa lihat Sobat Citarum seperti apa, silakan Pak. Ya baik, Sobat Citarum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ali Mahmud, Humas dari Bank Sampah Induk Kota Bandung. Ya, selamat datang di Bank Sampah Induk Kota Bandung. Seperti yang kita ketahui, beberapa hari ini ramai ya, terjadi tumpukan sampah di beberapa TPS Kota Bandung. Ini bisa dibilang hampir sudah mendekati darurat ya, darurat sampah di Kota ya, Bandung. Ya? Betul. Karena di berita-berita kita bisa lihat beberapa TPS di Kota Bandung ini terjadi penumpukan sampah. Betul. Seperti teman-teman yang lihat di belakang ini ya, tumpukannya sangat sudah mulai bau juga ya, sudah sangat menyengat dan juga sangat mengganggu sekali. Terutama untuk kegiatan nabung sampah kita, Teh. Jadi nasabah itu banyak yang kita tutup dulu untuk kegiatan menabung sampahnya seperti itu. Iya, gitu iya. ya. Kalau apa penyebabnya nih Pak? Selain tadi kita ngobrol sebentar itu terkait bulan puasa. Selain itu kenapa terjadi penumpukan sampah? Yang pasti terjadi penumpukan sampah ini paling tidak ya dari sumber ya, di rumah ya. Warga masyarakat itu masih kurang peduli dalam memilah sampah dari rumah gitu ya. Jadi semua sampah itu tercampur, kemudian sudah melepaskan itu kepada tanggung jawab petugas kebersihan atau juga pemerintah gitu ya. Jadi manakala terjadi kendala ya seperti di TPS Harimukti, walhasil terjadi penumpukan di TPS-TPS gitu. Dan saat ini memang masih dalam proses untuk pemindahan sampah juga ya Pak ya? Ya, betul. Nah, kita kembali ke Bank Sampah Induk nih Pak. Perbedaan Bank Sampah Induk dengan bank sampah yang lain apa? Bank sampah pertama-tama ya kita harus tahu dulu, menurut Permen LHK nomor 14 tahun 2021 itu bank sampah adalah fasilitas untuk mengelola sampah secara 3R. Yang kita ketahui itu reduce, reuse, dan recycle. Kemudian juga bank sampah itu sebagai sarana edukasi kepada masyarakat untuk perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah ya. Kemudian juga menerapkan sirkular ekonomi di dalam masyarakat. Nah, bank sampah ini biasanya didirikan oleh masyarakat, badan usaha atau juga pemerintah seperti itu. Nah, kemudian untuk Bank Sampah Induk Kota Bandung itu dia nantinya akan menampung sampah-sampah yang sudah terpilah di BS Bank Sampah unit-unit yang ada di RT, RW, kelurahan maupun sampai kecamatan. Nanti akan kita salurkan tuh sampah-sampah organiknya tadi ke industri daur ulang atau juga untuk pemanfaatan lainnya seperti itu. Oh, jadi dari bank sampah unit dibawa ke bank sampah induk? Betul. Oh, baik. Kita tampung, nanti akan dikirim ke industri seperti itu. Ya, kalau nasabah saat ini ada berapa nih Pak total? Data terakhir kita sudah mencapai 4.000 lebih ya, 4.000 ya. Nasabah perorangan itu ya. Yang aktif itu kurang lebih hampir 3.000-an lah ya yang aktif. Kadang dia seminggu 2 kali nabung sampah gitu ya. Kemudian untuk bank sampah unit itu kita sudah ada 250 unit. Itu yang tersebar di seluruh Kota Bandung. Oh, iya, Bank sampah unit itu ada yang ada di kelurahan, kecamatan, maupun RT dan RW seperti itu. Kemudian kita juga punya bank sampah yang ada di sekolah-sekolah. Itu kurang lebih ada 30-an ya, bank sampah sekolah. Kemudian juga ada bank sampah yang ada di sektor komersil. Seperti apa Pak? Seperti rumah sakit, kemudian kampus. Itu ikut program kita nabung sampahnya ke BSI Kota Bandung. Saya sempat baca di Instagram nih Pak, di rumah sakit ya? Ya, betul. Bahkan saldonya hingga 32 juta, betul? Betul. Nah, itu jadi lumayan ya, lumayan banget malah ya Pak ya? Itu besar sekali ya nilainya ya, 30 juta. Betul. Itu ada di rumah sakit Ujung Berung ya, RSUD Ujung Berung. Itu saldonya kurang lebih 28 juta kemarin terakhir diambil
karena untuk THR teman-teman yang Nah, mengelolanya. betul betul. Jadi kebayang ya Pak kalau seluruh komersil di Kota Bandung bahkan provinsi misalkan mendaftarkan ke bank sampah. Betul, Keuntungannya betul bisa sekali. langsung ke stafnya juga dapat ya Pak ya. Ya, betul. Nah kalau terkait ini Pak, seberapa penting sih kita harus memilah sampah nih ke bank sampah? Sangat penting sekali ya, karena bank sampah ini kan program untuk pengurangan sampah ya. Karena kita ketahui terakhir data yang update dari statement Pak PLH Wali Kota Bandung ya, Pak Emma Sumarna, itu volume sampah setiap harinya di Kota Bandung itu 1.500 ton. Wow, Ya. ton Kemudian ya yang dikirim ke TPA itu sekitar 1.200 ton. Artinya ada pengurangan 300 ton. Iya. Nah ini salah satu dari dampak masyarakat nabung sampah juga. Artinya menabung sampah itu bisa mengurangi volume sampah di Kota Bandung khususnya gitu ya. Jadi sangat penting Sangat ya Pak penting ya. sekali, betul. Kalau misalkan sosialisasi bank sampah pernah atau ada nggak Pak ke masyarakat untuk biar makin banyak lagi gitu yang daftar ke bank sampah? Ya, saya juga termasuk tim penyuluhan Ya. atau sosialisasi juga. Kami banyak dilibatkan untuk sosialisasi di warga-warga ya, baik itu tingkat RT, RW, kelurahan maupun juga kecamatan. Itu warga sangat antusias sekali ya untuk mendirikan bank sampah unit. Cuma dari diskusi kami itu ada beberapa kendala biasanya di warga. Itu biasanya dari tempat, kemudian dari SDM ya, kemudian tata kelolanya seperti apa, pembukuannya seperti apa. Makanya dari setiap sosialisasi itu kita berbagi, kita sharing lah pengelolaan bank sampah itu seperti apa, mulai dari pembukuannya, administrasinya, penimbangannya maupun juga pengelolaan jenis sampahnya seperti itu. Jika mau ada RT atau kelurahan ingin daftar bank sampah unit, Betul. itu seperti apa prosesnya Pak? Prosesnya mudah, nanti warga Bandung itu bisa datang langsung aja Datang ke sini ke Bank Sampah Induk Kota Bandung, atau juga bisa klik di bio kami di link WA-nya ya. Nanti akan terhubung langsung dengan admin Bank Sampah Induk Kota Bandung. Iya. Nanti akan dijelaskan proses pendaftarannya untuk nasabah perorangan, untuk mendirikan bank sampah unit atau juga bank sampah komersil seperti itu. Baik, kalau benefitnya nih Pak dengan kita terdaftar atau kita rajin menabung di bank sampah seperti apa? Benefitnya jelas kalau dari segi ekonomi ya, ada nilai rupiah yang di sana ya, itu sudah jelas. Kemudian benefit dari nabung sampah ini, pemerintah sangat terbantukan sekali ya, dari masyarakat sangat membantu program pemerintah untuk mengurangi sampah seperti itu. Kemudian dari keuntungan dari warga masyarakat itu, dalam setiap kegiatan bank sampah unit itu ada interaksi sosial. Jadi ada kedekatan warga gitu dalam kegiatan bank sampah unit itu. Jadi ada kegiatan nabung sampah itu masyarakat ngumpul, kemudian sharing, kemudian mereka saling melihat gitu ya. Oh hari ini udah dapat berapa nih saldo tabungannya. Jadi ada motivasi gitu untuk Wah, aku menabung nggak mau sampah. kalah nih gitu Nggak mau saldonya. kalah, betul. Besok nyimpen ini mana nih yang harga yang paling mahal, mana nih yang nilai tukarnya paling gede gitu ya. Gitu. Jadi itu salah satu benefit lah dari masyarakat. Kalau jenis sampah yang bisa diterima apa aja Pak? Jenis sampahnya itu kita bagi 5 kategori ya. Itu ada jenis kertasan, ada jenis plastik yang keras, kemudian ada plastik kresek, kemudian ada jenis logam dan beling. Dan satu lagi itu minyak jelantah kita bisa terima minyak juga. Minyak jelantah juga bisa. Kalau sampah elektronik sudah bisa belum Pak? Sampah elektronik bisa untuk beberapa, tapi untuk yang kira-kira yang tidak bisa didaur ulang, DLHK itu punya titik-titik untuk pengiriman e-waste gitu ya, sampah elektronik gitu ya. Mungkin bisa ke sana ya Pak betul, ya? Betul. Saya pernah baca nih Pak bahwa salah satu solusi untuk pengurangan sampah yaitu Kang Pisman dan bank sampah. Iya. Bisa ceritain nih Pak, Kang Pisman itu apa sih bagi yang baru pertama kali dengar? Iya baik, Kang Pisman itu adalah sebuah program jangka panjang ya, itu digagas oleh almarhum Wali Kota Pak Odet, Bang Odet ya, itu tahun 2018. Jadi di situ ada
Kang Pisman itu kepanjangan dari Kang itu kurangi ya. Kurangi. Jadi masyarakat diajak untuk mengurangi penggunaan plastik, mengurangi produk-produk yang kira-kira bisa menghasilkan sampah gitu ya. Kemudian PIS-nya itu pisahkan. Nah, pisahkan itu artinya memisahkan sampah dari rumah itu, sampah organik dan anorganik gitu ya. Kemudian manfaatkan. Nah, manfaatkan ini sampah-sampah anorganik tadi seperti yang logam, kemudian plastik, botol-botol PET itu bisa ditabung ke bank sampah seperti itu. Kurangi, pisahkan, dan manfaatkan. Betul. Oke, luar biasa nih. Betul. Tapi maaf nih Pak ya, aku mau curhat sedikit. Iya. Misalkan nih kita udah memisahkan sampah dari rumah nih Pak ya. Iya. Tapi ketika sama mang sampahnya tetap aja digabung. Betul. Nah, betul, iya. solusinya nih biar ngapain atau aku jadi misahin sampah kalau tetap digabung. Pasti ada hal-hal kayak gitu, apalagi ibu-ibu ya Pak ya. Betul ya. Nah, harus ngapain nih Pak kita supaya mindset itu tuh jangan ada gitu. Harus tetap kita milah sampah dari rumah. Nah, ini solusinya Ya. memang permasalahan ini banyak kita temuin ya, apalagi pada saat sosialisasi warga itu sudah banyak mengeluh hal seperti itu gitu ya. Pak, udah kita pisahin, pada saat kita kasih ke bang rodanya gitu ya, digabung lagi, aduh gimana tuh, jadi sama aja gitu ya. Solusinya kadang kita kasih ke warganya, mangga ibu atau bapak bisa datang aja langsung ke bank sampah ya. Gitu, jadi tidak perlu ke petugas roda, karena jadi itu bisa mengurangi beban si petugas roda juga. Kalau sudah dipisahkan, artinya mang roda ini hanya membawa pure residu, residu aja yang nanti akan dibuang ke TPA. Nah, gitu. Berarti nih Pak, yang amannya yang diambil oleh tukang sampah tuh apa yang harus kita kasih gitu? Yang dari rumah? Gitu. Jadi yang sudah tidak bisa terolah lagi itu seperti sampah-sampah ini ya, multi layer kemasan plastik. Itu untuk saat ini kita Bank Sampah Induk Kota Bandung belum bisa terima, belum bisa nampung gitu iya. Jadi kalau satu rumah aja itu dia sudah memilahkan sampah organiknya dengan anorganik. Organik ini kan nanti diolah lagi ya, bisa dikompos kah atau jadi pakan ternak segala macam. Kemudian hanya sisa satu kresek aja yang dikasih ke petugas roda. Itu akan sangat membantu menekan si volume sampah itu juga. Seperti itu. Iya. Jadi Kang Pisman sendiri Pak sudah berjalan berapa tahun ya sampai saat ini? Ya, Kang Pisman itu sudah berjalan sudah kurang lebih hampir 5 tahun ya, dari 2018. Jadi kita bisa lihat gerakannya cukup masif lah ya. Jadi mulai dari kita lihat di lingkungan RT, RW, itu sudah banyak spanduk-spanduk Kang Pisman. Betul. Kemudian sekolah juga gitu ya. Artinya perlu kita galakkan lagi ya gerakan ini Kang Pisman kepada masyarakat. Karena kan kita tahu ya, yang namanya sebuah gerakan itu masyarakat motivasinya kadang turun, kadang naik juga gitu ya. Ini yang harus kita bangun gitu. Jadi melalui media sosial juga bisa terbantukan agar masyarakat itu lebih mengenal lagi Kang Pisman. Gitu. Kalau efek dari Kang Pisman sendiri apakah sudah cukup terlihat nih Kang? Atau masih ada yang kurang? Kalau dari secara keseluruhan di Kota Bandung ya, dampak dari program Kang Pisman ini belum terlihat ya, karena kan kita masih bisa lihat ada tumpukan sampah juga ya di beberapa TPS atau di jalan-jalan, di pasar juga gitu. Artinya sosialisasi dari program Kang Pisman ini harus lebih kena ke masyarakat bawah gitu ya, seperti itu. Lebih digencarkan lagi ya Kang ya. Lagi, gitu. Baik. Nah, ternyata sekarang itu menuju proses peralihan dari 3R menuju 5R. Gitu ya. Saya lihat dari Instagramnya Bank Sampah Induk juga. Oh gitu ya, betul. Apa nih Kang 5R? Karena saya juga baru dengar 5R gitu ya? ini. Iya. Ya, kalau 3R itu kan seperti yang udah diketahui masyarakat ya, reduce, reuse, dan recycle gitu ya. Kalau 5R itu kita mengelola sampah itu sebelum terjadinya persoalan sampah gitu ya. Artinya ada tambahan dari rating ya, Jadi artinya masyarakat itu diajak berpikir ulang lagi nih. Kalau aku beli botol atau baju ya, minum tiap hari beli botol
kemasan gitu ya, pas sepertinya akan menambah volume Betul. sampah gitu ya. Kemudian juga beli apa sesuatu yang sesuai kebutuhan aja Iya, deh iya, gitu ya. benar. Artinya masyarakat tuh diajak berpikir ulang lagi. Kira-kira kalau aku beli ini menambah sampah lagi nggak sih? Iya, Seperti itu kan. betul. Gitu. Kemudian ada repair. Repair ini artinya di rumah-rumah kan suka ada barang yang nggak terpakai Yang, gitu iya, ya. yang rusak, gitu Rusak. ya. Rusaknya juga paling kan nggak terlalu parah. Bisa dibenerin dulu deh. Biar tidak beli lagi barang yang Betul, baru. betul. Berakibat nanti menambah sampah Sampah, lagi gitu iya, ya. iya. Seperti itu paling juga. Atau ya. mungkin kayak pas kemarin Lebaran, mungkin kayaknya aku pakai baju Lebaran tahun lalu aja Betul, gitu ya. betul Jadi kita ya. nggak beli baju Nggak baru beli ya baru untuk lagi, menambah betul. sampah tekstil. Sampah tekstil Iya. juga termasuk ya, betul. Nah, kalau harapan nih Pak dari Bapak selaku dari Bank Sampah Induk terkait saat ini kondisi sampah yang semakin menumpuk ataupun ingin adanya nasabah yang terus datang ke bank sampah seperti Iya, apa iya. Pak harapannya? Ya harapannya warga masyarakat itu sudah ini ya, sudah membiasakan diri ya dengan adanya Kang Pisman atau memilah sampah dari rumah Ya. gitu ya. Artinya tidak hanya sekedar mengikuti program saja. Betul. Artinya masyarakat itu sudah menjadi habit lah ya. Oh ini aku kelola dulu sampahnya dari rumah, yang organiknya bisa aku jadikan kompos dulu nih di rumah gitu Iya. ya. Kemudian ada sampah-sampah plastiknya aku pisahin deh gitu kan. Bisa dikumpulin dulu, nanti bisa ditabung ke bank sampah seperti itu. Iya. Kalau kita terakhir nih Pak, melihat di belakang sekarang kita nih pemandangan seperti ini, apa yang harusnya kita lakukan nih Pak dari rumah aja dulu? Ya, itu tadi ya, dari rumah itu diharapkan warga masyarakat Kota Bandung memilah sampah ya, yang pastinya dari sampah yang organik dan anorganik gitu, sudah dipilah seperti itu gitu ya. Jadi warga bisa lihat kan di belakang kita ini, kalau masyarakat tidak memilah sampah Ya. dari rumah atau dari sumber, akibatnya seperti Seperti ini. ini. Maka ditambah lagi kan, kadang kan banyak kendala juga ya di TPS Harimukti itu, terkendala dari cuaca, teknis ataupun non teknis. Jadi ada hambatan dalam pengangkutan di TPS masing-masing. Ya. BSI Kota Bandung mengajak warga Bandung semuanya untuk memilah dan mengolah sampah dari rumah seperti Ya. itu. Semoga ya Pak ya wargi Jabar, Sobat Citarum dan Sobat dimanapun berada nih pokoknya memulai pilah sampah dari rumah. Betul, betul. Kali hatur nuhun pisan ya Iya, Pak Ali ya sami-sami, untuk ngobrol sama kita hari tentunya. ini dengan pemandangan yang luar biasa dan bau yang luar biasa Betul, tentunya real ya, ya. nyata Betul. ya. Tapi ini Dampak menjadi dari sampah. memotivasi loh Pak sejujurnya Betul, supaya benar harus pilah sampah dari rumah Betul gitu. sekali. Dan mulai mungkin menabung ke bank sampah Ya, tentunya ya. betul. Karena comeback benefit yang kita dapatkan. Betul sekali. Ya. Sobat Citarum, kita akan ketemu di selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.